Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adikku. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, marilah kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga kuliah hari ini berjalan dengan lancar. Pertemuan kali ini kita akan membahas pengantar epidemiologi yang akan dimulai dengan sejarah epidemiologi terlebih dahulu. Nah, epidemiologi itu pertama kali ditemukan oleh Hippocrates pada tahun 2000. Di situ Hippocrates menjelaskan bahwa epidemiologi adalah suatu ilmu yang menjelaskan tentang faktor lingkungan yang mempengaruhi terjadinya penyakit. Nah, temuan Josno ini kemudian dilanjutkan oleh penemuan Josno tentang resiko dari penyakit kolera yang terjadi di London yang disebabkan oleh suplai air. Nah, di situ Josno menganalisis berdasarkan kasus epidemiologi berdasarkan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan memeriksa baik itu proses fisik, kimia, biologis, sosiologis, dan politik. Josno pertama kali adalah membandingkan tingkat penyakit yang terjadi pada subkelompok populasi manusia, yang di situ dilihat berdasarkan subkelompok dari populasi yang mengkonsumsi sumber air A, B, C, D, kemudian dianalisis apa sih penyebabnya yang membuat kelompok A ini lebih banyak mengalami penyakit. Kemudian di akhir abad 19 dan di awal abad ke-20, pendekatan ini dilakukan untuk mengontrol terjadinya penyakit menular yang dilihat dari faktor lingkungan atau faktor dari agen penyebab penyakit. Di pertengahan abad ke-20 barulah diterapkan pada penyakit kronis seperti penyakit tidak menular, seperti penyakit jantung, penyakit kanker, dan sebagainya. Untuk UAS hari ini, itu selain beberapa pakar epidemiologi umum lainnya, ada pakar epidemiologi Islam bernama Abdel R. Omran. Yang di sini dia menjelaskan bahwa epidemiologi itu merupakan ilmu mengenai terjadinya dan distribusi kejadian kesehatan, penyakit, dan perubahan pada penduduk serta determinan dan faktor sebab akibat atau akibat yang terjadi pada kelompok populasi jika suatu penyebab penyakit tidak diatasi. Nah, perkembangan epidemiologi terkini itu bagaimana sih? Epidemiologi adalah suatu disiplin ilmu dengan metode kuantitatif atau secara perhitungan itu akan mempelajari tentang penyakit pada populasi manusia yang dia akan menginformasikan juga pencegahan dan pengendalian dari penyakit tersebut. Ada contoh penelitian dari Doll dan Hill, dia meneliti tentang hubungan penggunaan tembakau dan kanker paru-paru yang dimulai pada tahun 1950-an. Penelitian ini didahului dengan studi eksperimental pada karsinogenisitas tembakau dan dengan pengamatan klinis menghubungkan penggunaan tembakau dan faktor lain yang mungkin akan berpengaruh pada penyakit kanker paru-paru. Nah, dengan menggunakan penelitian berjangka panjang yaitu studi cohort, mereka akhirnya menemukan hubungan bahwa ada hubungan antara merokok dengan kejadian kanker paru-paru. Pengertian epidemiologi yang lain yaitu epidemiologi adalah studi distributif atau deskriptif yang mempelajari tentang distribusi
dan penentu kejadian terkait kesehatan dalam populasi tertentu. Dan dia juga akan menerapkannya untuk melakukan pencegahan dan pengendalian dari masalah kesehatan. Jadi fokus dari studi epidemiologi itu adalah suatu populasi yang bisa didefinisikan secara geografis atau ketentuan lainnya seperti pasien rumah sakit tertentu atau pekerja pabrik tertentu yang itu disebut sebagai unit study. Populasi yang umum digunakan dalam epidemiologi ini biasanya populasi yang sudah dipilih berdasarkan area tertentu dan waktu tertentu. Nah, ini akan membentuk dasar untuk mendefinisikan subkelompoknya, yaitu jenis kelaminnya, kelompok umurnya, etniknya. Nah, struktur dari populasi itu sangat bervariasi. Biasanya akan terlihat dari riwayat atau wilayah geografi dan periode waktu tertentu. Nah, analisis epidemiologis itu biasanya dilakukan secara variasi ke dalam kurun waktu tertentu. Secara harfiah, kata epidemiologi itu diartikan sebagai kata epi yang berarti open dan demos yang berarti people, kemudian logos yang berarti adalah study. Nah, di sini berarti epidemiologi adalah studi yang mempelajari tentang peristiwa yang terjadi pada manusia. Nah, keywordnya epidemiologi itu merupakan ilmu dasar kesehatan masyarakat. Epidemiologi berkontribusi besar untuk meningkatkan kesehatan populasi. Epidemiologi ini sangat penting untuk proses identifikasi dan pemetakan dari penyakit. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan dari frekuensi penyakit pada manusia. Epidemiologi akan mempelajari distribusi penyakit itu berdasarkan umur, jenis kelamin, geografis, dan lain sebagainya. Epidemiologi juga akan mempelajari pola dari penyakit tersebut berdasarkan faktor penyebabnya. Apa sih perbedaan atau kesamaan dari epidemiologi dan public health? Kesehatan masyarakat atau public health itu akan mengacu pada keseluruhan tindakan untuk meningkatkan kesehatan populasi. Sedangkan epidemiologi itu adalah salah satu alat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan beberapa cara. Nah, studi awal dalam epidemiologi itu berkaitan dengan penyebabnya, yaitu etiologi, baik itu penyakit menular atau penyakit tidak menular, dan juga penelitian tertentu yang itu akan terus berkembang yang mengarah pada identifikasi metode pencegahan. Dalam pengertian ini, maka epidemiologi itu adalah ilmu kedokteran dasar dengan tujuan meningkatkan kesehatan populasi. Nah, penyebab dari penyakit itu meskipun penyakit disebabkan oleh faktor genetik, namun juga ada hasil interaksi dari faktor genetik itu dengan lingkungan. Misalkan penyakit diabetes, itu dia akan mempunyai komponen genetik dan lingkungan yang saling berhubungan. Lingkungan ini secara luas itu diartikan faktor biologis, kimia, fisik, psikologis, ekonomi, dan budaya yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Nah, selain itu juga ada perilaku pribadi yang akan mempengaruhi interaksi ini. Nah, epidemiologi itu digunakan untuk mempelajari pengaruh dari interaksi dan efek dari interaksi ini untuk melakukan preventif atau pencegahan
melalui kegiatan promosi kesehatan. Nah, ini merupakan gambaran dari penyebab suatu penyakit yang kesehatan itu atau good health itu disebabkan oleh genetik faktor yang juga dipengaruhi oleh environment faktor. Nah, di situ di environment ini ada juga behavior atau perilaku atau kebiasaan seseorang yang akan mempengaruhi kesehatan seseorang yang bisa menyebabkan seseorang ill health atau sakit. Nah, penyakit itu mempunyai riwayat alamiah penyakit. Nah, di situ epidemiologi itu juga berkaitan dengan perjalanan dan hasil atau riwayat alamiah penyakit baik pada individu atau kelompok masyarakat. Nah, natural history itu dimulai dari good health atau suatu keadaan dia sehat, kemudian dia mengalami perubahan subklinis atau terjadi perubahan dalam fisiknya, kemudian dia akan mengalami clinical disease atau suatu penyakit klinik yang pada akhirnya akan mengalami kematian atau death, dan juga bisa mengalami recovery atau sembuh. Nah, sembuh ini bisa dia sembuh total atau sembuh tidak sempurna, misalkan dengan kecacatan dan sebagainya. Nah, untuk status kesehatan populasi itu adalah sering digambarkan dengan epidemiologi. Nah, pengetahuan tentang beban penyakit dalam suatu populasi itu sangatlah penting untuk kesehatan. Karena itu dapat menjadi suatu upaya atau sumber daya yang bisa dilakukan untuk melihat efektifnya suatu program, dan program itu bisa diprioritaskan untuk mengatasi penyebab kesehatan atau melakukan pencegahan terhadap masalah kesehatan. Nah, di beberapa bidang khusus, misalkan epidemiologi lingkungan dan pekerjaan, kemudian penekanannya adalah pada apa? Pada studi populasi dengan jenis paparan lingkungan khusus. Ini adalah gambaran tentang populasi yang sakit. Dari besarnya populasi sehat, di dalamnya ada beberapa kelompok masyarakat yang dia mengalami sakit. Nah, proporsi seseorang sakit itu terlihat perubahan waktunya yang dia sangat berubah-ubah atau fluktuatif. Nah, kemudian ada evaluasi dari intervensi yang di sini ada seorang ahli epidemiologi bernama Archie. Ini dia melihat bahwa harus ada evaluasi yang efektif efisien dalam pelayanan kesehatan, seperti dia itu melihat lama tinggal di rumah sakit seorang pasien untuk kondisi tertentu, terus menilai mengobati tekanan darah tinggi itu yang efektif dengan obat apa, kemudian efisienkah langkah-langkah sanitasi untuk pengendalian penyakit diare, dan dampak untuk mengurangi aditif timbal pada bensin. Ini adalah posisi public health yang di situ terlihat bahwa saat ada kelompok populasi dia sehat, kemudian dia juga ada populasi sakit. Dari kelompok populasi yang sakit ini dilakukan terapi, yaitu treatment pelayanan kesehatan atau pelayanan treatment medical care, kemudian dilakukan promosi kesehatan, kemudian dilakukan promosi kesehatan, dilakukan pelayanan kesehatan masyarakat, yang akhirnya populasi yang sakit ini akan mengarah ke populasi sehat. Nah, ini adalah pengertian dari epidemiologi gizi, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang determinan dari suatu masalah atau kelainan gizi. Nah,
Ini adalah mempelajari distribusi dan besarnya masalah gizi pada populasi masyarakat. Nah, di sini dia akan menguraikan penyebab dari masalah gizi dan menentukan hubungan sebab akibat. Kemudian memberikan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan perencanaan dan melaksanakan pencegahan, kontrol, penanggulangan masalah gizi di masyarakat. Konsep dari epidemiologi gizi itu sendiri adalah menguraikan penyebab dari masalah gizi dan menentukan hubungan sebab akibatnya. Nah, masalah gizi itu dihubungkan dengan faktor genetik yang menyebabkan masalah gizi itu yang biasanya disebut agen. Ada juga faktor pada penjamu atau host dan faktor yang ada pada lingkungan penjamu yaitu environment. Nah, penggunaan epidemiologi gizi itu secara deskriptif itu akan mempelajari tentang siapa yang mempunyai masalah gizi, kapan dan apa situasi kondisi apa yang bagaimana masalah gizi tersebut terjadi. Biasanya digunakan baik itu data klinis, data laporan rutin, atau hasil survei khusus. Kemudian secara analitik akan mempelajari tentang hubungan kausal atau hubungan sebab akibat tertentu antara faktor penyebab terjadinya kelainan yang diakibatkan oleh suatu penyebab tertentu. Nah, biasanya ini perlu dilakukan penelitian khusus, baik itu penelitian rancangan kohort atau setidaknya rancangan kontrol